Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rufi Deyanti. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap semester 6. Tujuan pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Etika Profesi yang diampu oleh Bapak Muhammad Turfaiz. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cybercrime. Berasal dari dua kata. Cyber artinya dunia maya dan crime artinya kejahatan. Secara bahasa, cybercrime adalah bentuk kejahatan yang dilakukan di dunia maya. Cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer, di mana komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Secara istilah, pengertian cybercrime adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana, alat, atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Pengertian cybercrime. Menurut Eugen Casey, cybercrime dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, a computer can be the object of crime. Yang kedua, a computer can be a subject of crime. Yang ketiga, the computer can be used as the tool for conducting or planning a crime. Yang keempat, the symbol of the computer itself can be used to intimidate or deceive. Jenis-jenis cybercrime. Yang pertama, unauthorized access to computer system and service, di mana kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik jaringan komputer yang dimasukinya. Jenis-jenis cybercrime yang kedua, yaitu illegal contents, di mana merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Kemudian ada data forgery, merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kemudian ada cyber espionage, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer atau komputer network system pihak sasaran. Kemudian jenis-jenis cybercrime lagi ada cyber sabotage and extortion, di mana kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan untuk penghancuran terhadap suatu data program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.
Kemudian ada offense against intellectual property, di mana kejahatan ini ditujukan terhadap pihak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Kemudian jenis-jenis cybercrime lagi ada infringement of privacy, di mana kejahatan ini biasanya dilakukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputeris, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial. Contoh-contoh kasus cybercrime. Tahun 2002 terjadi penyamaan situs clickbca.com yang mengakibatkan 130 data nasabah bocor. Kemudian 17 April 2004 kasus deface pada situs KPU. Kemudian kasus pencemaran nama baik RS Omni oleh Prita Mulyasari. Hukum cybercrime. Pasal 28 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kemudian pasal 35, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data orang. Upaya pencegahan cybercrime. Yang pertama, personil, yaitu memperbanyak personil polisi yang bergerak khusus dalam menangani kasus-kasus cybercrime. Yang kedua, ada sarana dan prasarana, memperbanyak sarana yang digunakan dalam penyelidikan kasus. Kemudian pencegahan cybercrime ada pelatihan atau internet sehat, yaitu pelatihan yang diberikan kepada anak-anak dan remaja yang menjelaskan kegunaan serta kegiatan positif di internet. Kemudian ada memblokir situs-situs pornografi atau perjudian dengan cara menutup akses di situs-situs tersebut. Kemudian mengawasi anak secara langsung apabila melakukan browsing di internet, menjaga privasi saat browsing di internet, kemudian mentaati hukum-hukum yang berlaku dan etika berperilaku di dunia maya.
Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Yang dilakukan dengan distribusikan dan atau mentransmisi suara